Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Ibu dan Bapak di halaman ke-28 buku hijaunya dilihat, buku tajwidnya di halaman 28 ada bahasan tentang hukum mim mati. Diapain sih mim mati ini? Iya, kalau sebelumnya kita membahas ada nun mati atau tanwin, ada juga halaman 22, 23, 24 adalah huruf mati yang ketemu huruf yang sejenis, mutamasilen, yang beda tapi tempat keluarnya sama bunyinya ya. Di tempat keluarnya sama itu mutajanisen. Nanti ada huruf mati bertemu huruf yang berbeda tapi bunyinya hampir sama itu mutakoriben, 22, 23, 24. 25, 26 itu hukum ro. Nah, 26, 25. 26-nya ini adalah hukum mim mati, 28-nya ini ya hukum mim mati. Tadi hukum ro 25, 26, 27, 28 hukum mim mati. Jadi kalian kenal huruf itu belum cukup, harus ada hal lainnya. Ini tadi ada mim mati, kemudian nanti ada lam mati, lam sukun. Ada juga nanti yang agak jelimet itu pelajaran mad. Insya Allah minggu depan ibu dan bapak tidak usah memikirkan untuk infaknya. Insya Allah saya yang menanggungnya. Ya, mudah-mudahan menjadi ibadah untuk ayah dan bunda saya. Hukum mim mati, nah ini di halaman 28. Cara bacanya tuh ada yang membagi 3, ada yang membagi 4. Kok gitu? Ya, pertama mim mati kalau ketemu mim, idgham mutamasilen. Sama kan nyambung dengan tadi, halaman 22, 23, 24. Idgham mutamasilen adalah huruf mati yang bertemu dengan huruf hidup yang sama. Ini mim. Atau orang kerennya disebut juga idgham mimi. Mim mati ketemu mim hidup, idgham mutamasilen. Mim mati ketemu mim dan ba itu idhar. Ya, mim mati ketemu idhar. Ini di sini nanti adalah mim mati ketemu mim idgham mimi, mim mati ketemu ba ikhfa syafawi. Mim mati ketemu ba ikhfa syafawi. Nah, huruf hijai itu semuanya 28. 28 dikurangi 2 berarti 26. Nah, mim mati ketemu selain mim dan ba itu idhar di sini. Itu kalau dibagi 3. Jadi sekali lagi, ini baca bagan, mim mati ketemu mim idgham mimi atau idgham mutamasilen. Mim mati ketemu ba ikhfa syafawi. Mim mati ketemu selain mim dan ba itu idhar. Bagaimana kalau yang membagi 4? Ada nanti ya idhar. Nanti ada lagi mim mati ketemu mim mati ketemu mim waw dan fa itu idhar syafawi. Jadi bisa dibagi 4, bisa dibagi 3 gitu ya. Gitu. Bingung ini membaca contohnya kan kayak gini contohnya. Tapi membaca contoh ini tidak akan paham kalau kita tidak membahas penjelasannya terlebih dahulu. Nah ini ya. Coba kita lihat penjelasannya. Di sini yang pertama adalah hukum mim mati. Mim mati bertemu mim mati bertemu dengan sesuatu huruf hijaiyah ada 3 hukum. Ya, ada yang membagi 4, ada yang membagi 3. Pertama, idgham mutamasilen. Kapan terjadi? Yaitu bila mim mati, mim sukun sama ya. Ada orang yang nggak mau bilang mim mati, maunya mim sukun. Sama aja itu tuh juga, mim mati, mim sukun. Mim ada sukunnya, mim mati dimatikan bacanya. Nah, mim mati bertemu dengan mim, contohnya tuh. Yukhrijunahum. Nah, ini saya kasih garisannya, saya kasih contoh, kadang-kadang nggak mudeng kalau nggak dikasih contoh ya. Nih. Ini penanya, terima kasih hamba Allah yang sudah memberikan penanya. Semoga diberikan kesehatan, ketabahan, kesabaran ya dalam kehidupan. Ternyata hidup itu gampang-gampang susah. Disebut susah ya susah, disebut gampang yang gampang. Nah ini, mimati ini yang ini. Yukhrijunahum minaz zulumat. Mana? Nah ini nih. Mimati ketemu mim. Idgham mim. Bacanya gimana? Karena mim mati ketemu mim ada tasydidnya, ada gunahnya. Tuh. Jadi gampang juga sih sebetulnya nanti. Setiap huruf mati bertemu huruf bertasydid, huruf matinya jangan dibaca, masukin ke sini. Karena mimnya bertasydid ada dengungnya, ada gunahnya. Yukhrijunahum minaz zulumat. Kalau ditanya, satu, apa hukumnya? Hukumnya adalah ikhfa, idgham mimi. Kenapa idgham mimi? Alasannya kenapa? Yang kedua alasan. Jadi pertama apa hukum, kedua alasannya. Apa alasannya? Nih, karena mim mati bertemu mim. Mim mati ketemu mim tuh.
Kalau tadi Bu Siti bilang ada 2 huruf ganda, 2 huruf kembar, satu mati, satu hidup. Tadi bilang, iya syaratnya masuk surga itu harus meninggal dulu. Iya benar. Kalau huruf orang, jadi orang masih hidup mah nggak bisa masuk neraka, nggak bisa masuk surga. Paling juga neraka dunia, surga dunia kan ada orang yang nikah tuh, waduh mendapatkan surga dunia katanya. Jadi kalau yang surga hakiki itu ya harus meninggal dulu itu ya. Ini juga ada hukum ini harus ada yang meninggal dulu, ada yang mati dulu. Kalau nggak ada yang mati, nggak bisa. Jadi terjadinya idgham mimi atau idgham mutamasilan ada huruf mati bertemu huruf hidup yang sama persis. Maka disebut mutamasilen. Semisal sama. Karena mim matinya ketemu mim sama. Yukhrijunahum minaz zulumat. Kemudian ini wa malahum min nasirin. Apa hukumnya? Idgham mimi. Kenapa? Karena mim mati ketemu mim hidup gitu. Min ini lain, ini idgham bigunah nun mati ketemu nun. Jadi banyak ya gitu. Kadang-kadang saya jujur aja 22, 23, 24, 25 tuh yang mutamasilain, mutajanisin, mutaqaribain. Kadang-kadang saya bingung. Ya udah aja saya kasih setiap huruf mati ketemu huruf bertasydid, huruf matinya jangan dibaca, dimasukkan, diidghamkan. Nama kadang-kadang sekarang ingat, besok lupa lagi gitu ya. Karena banyak ya, ada hal yang lebih penting yang harus dihafal. Wa malahum ini idgham mimi. Kenapa? Karena mim mati ketemu mim. Cara gampangnya di sini di Quran cetakan Indonesia di sini ada tasdidnya tuh di sini. Bacanya gimana Pak Ari? Ya udah huruf mati ketemu huruf hidup, huruf matinya jangan dibaca. Berarti dari sini masukin ke sini. Karena mimnya bertasdid ada gunahnya. Jadi ada dengungnya. Wa malahum min nasirin. Ini sama juga. Di sini ada tasdidnya nih. Di sini ada tasdidnya. Di sini ada tasdidnya. Dan mati ketemu huruf nun, idiom biguna, ada tasdidnya. Jadi ditahan juga. Wa malahum min nasirin. Sama-sama ditahan. Cuman beda nama. Ini idgham mimi atau idgham mutamasilen. Ini idgham biguna. Pusing ya Pak Ari. Ya, gampang nanti ya, ada solusinya insya Allah. Yang penting adalah belajar dulu. Soal pinter mah gampang. Soal pinter mah saya bilang, kadang-kadang orang itu lagi di pesantren bodoh kok, gak pinter-pinter amat. Tapi kenapa keluar pesantren jadi ustadzah, kok jadi pinter? Itulah mahabbah dengan gurunya. Ya, menghargai gurunya, sopan terhadap gurunya. Begitu. Atau juga perhatian terhadap gurunya. Terima kasih kepada kalian yang sudah memperhatikan saya. Kadang-kadang saya juga susah untuk berucap berterima kasih karena saking banyaknya orang yang berbuat baik kepada saya. Sehingga saya tidak percaya, oh Masya Allah ternyata masih ada orang yang masih mempedulikan hidup saya. Bayangkan, andaikan tidak ada Zoom ini, ya ada Allah. Tapi hakikatnya ada Allah. Tapi syariatnya kan saya sudah banyak cerita. Saya setelah dari Radio Kayu Manis berhenti, terus ngajar juga berhenti. Wah gimana gitu. Tapi ada Allah. Saya berusaha dagang, ternyata bukan bidangnya. Malah nggak bisa. Malah akhirnya habis, hancur. Tapi dengan pengajian ini Alhamdulillah. Ya, rezeki pun melimpah. Ngalir, Masya Allah. Terima kasih saudara-saudaraku. Tentu saja kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang telah memberikan jalan yang terbaik untuk saya dan keluarga. Kemudian yang kedua ini min amrikum mirfaqo. Mana Pak Ari yang menjadi hukumnya? Ini loh, mana? Min ini nanti hukum lain. Ini non mati ketemu alif, ini idhar. Min ini mim hukum mim mati juga ya. Min ini mim ketemu ro, ini idhar. Min amrikum yang jadi ini nih. Mim mati ketemu mim, idgham mimi atau idgham utama silen. Min amrikum mirfaqo. Hukumnya apa? Yang ini idgham mimi. Yang ini idhar, hukum nun mati ketemu alif atau hamzah. Ini idhar, mim mati ketemu ro. Oh, banyak hukumnya ya ternyata. Min amrikum mirfaqo. Biasanya di Quran cetakan Indonesia ada ininya, tasdidnya. Itu ya. Yang ini lahum masalah. Apa hukumnya? Idgham mimi. Kenapa? Mim mati ketemu mim. Idgham mutamasilen boleh. Idgham mimi juga boleh. Rabbihim milkul. Hukumnya apa? Ini fokusnya ya. Mim mati ketemu mim. Idgham mimi, idgham mutamasilen. Kenapa? Karena mim mati ketemu mim. Di sini biasanya di Quran ada tasdidnya. Min ini lain lagi. Ini nun mati ketemu kaf ikhfa. Ya. Itu idgham mimi atau idgham mutamasilen. Setelah kita mengkaji, membahas hukum mim mati ketemu mim idgham mimi atau idgham mutamasilen,
Yang kedua adalah ikhfa syafawi. Syafawi itu apa? Syafatain, dua bibir. Bibir perempuan. Iya, orang sering bercanda. Bibir perempuan itu dua. Ya satu. Kenapa cerewetnya dari sononya kali ya. Nah, itu seperti itu. Kalau nggak gitu nggak rame kan. Tapi banyak kok perempuan juga yang menjaga wibawanya. Ya, ini hukum mimati bertemu ba. Ini ikhfa syafawi. Contoh. Ya. Naba'ahum, nah ini saya coretin lagi ya. Ini nih, naba'ahum hukum mimati ketemu. Satu pertanyaan ditanya apa hukumannya? Apa hukumnya ya, bukan apa hukuman. Apa hukumnya? Hukumnya adalah ikhfa syafawi. Kenapa? Alasannya karena mimati bertemu dengan ba. Naba'ahum bil haq. Banyak yang salah di sini. Banyak orang naba'ahum diidharkan, padahal di sini ditahan, ya. Ya setiap ikhfa itu ditahan. Ikhfa, idgham ditahan. Bindeng ya, ingat-ingat Mbak Nana, saya jadi kangen sama Mbak Bindeng ini, Mbak Nana nih. Jadi saya sebetulnya punya dua bindeng. Yang satu bindengnya masih ada, yang satu udah tiada. Udah pergi, mudah-mudahan kembali lagi ya. Naba'ahum gitu. Naba'ahum bil haqq. Qalqalah kubro ya, besar, akbar. Ini ya hukumnya ikhfa syafawi. Kenapa? Karena mimati bertemu dengan ba. Ini fa asbahtum bi ni'mati. Tom ini mimati ketemu ba. Ini hukumnya apa? Ikhfa syafawi. Kenapa? Karena mimati ketemu ba. Mirip-mirip ikhfa ya. Kalau ikhfa kan nun mati atau tanwin. Cuman kalau nun mati atau tanwin ketemu ba jadi iklab. Nah, iklab itu kan mim ba nih ya, lihat ya pencerahannya ya. Mim tuh. Nun mati kan min ba di ya. Iklab nih. Min ba di. Min ba di. Min ba di ya. Min ba di karena nun mati ketemu ba ada mim kecilnya di sini iklab tuh. Tuh, otomatis bunyinya sama seperti ikhfa syafawi. Ya, ya enggak. Min nun matinya bunyi jadi m, mim bindeng sedikit mim ba'di. Ini pun sama. Fa asbahtum ini mati. Jadi ikhfa syafawi dengan iklab hampir sama bunyinya. Sama juga nanti nun mati atau tanwin ketemu fa. Contoh, min fitnah ya. Min tulisannya jelek. Inilah yang jadi masalah. Dari dulu saya disuruh jadi guru nggak mau. Kenapa? Karena tulisanku jelek. Takut dihina muridnya. Dulu mah begitu. Ah, sekarang mah masa bodoh. Ya, mau dihina, mau apa. Yang penting begini adanya. Dokter juga tulisannya jelek. Oh, tapi dijelekin ya. Nulis resep. Min fitnah. Tuh, min. Non mati ketemu fa itu ikhfa. Bunyinya sama seperti ini. Min bunyi M. Tapi bindeng. Min fitnah. Min ba'di. Naba'hum bil haq. Jadi antara ikhfa syafawi dan iklab dan ikhfa nun mati atau tanwin ketemu fa bunyinya hampir sama, mirip-mirip semuanya. Gitu ya. Ini fa asbahtum hukumnya ikhfa syafawi. Kenapa? Karena mim mati ketemu ba. Ini kalbuhum jadi kalbuhum ditahan. Kalbuhum basyata. Kalbuhum basyata. Hukumnya apa? Ikhfa syafawi. Kenapa? Karena bima ketemu ba. Nah, sebelum ke nomor 3, saya coba latih baca lagi ya. Karena ternyata banyak yang sudah pinter, tapi membacanya masih bingung. Di sini ya. Yukhrijunahum yukhrijunahum minaz zulumat. Yukhrijunahum ini mimati ketemu mim, idgham mimi. Yukhrijunahum minaz zulumat. Coba yang mau ngikutin saya baca, nanti ngikutin. Buka mic-nya silahkan. Ya, coba ya mic-nya. Saya dulu terus nanti ngikutin. Ya, siap ya? Buka mic-nya ya. Yukhrijunahum minaz zulumat. Coba ikuti. Ya. Yuk ikutin. Buka mic-nya. Ikutin. Ya. Yukhrijunahum minaz-zulumat. Ternyata nggak bisa seperti di taklim ya, suaranya nggak sama. Sama nggak? Yukhrijunahum minaz atau satu-satu deh ya. Pak Denmarno nih.
Yukhrijunahum minaz zulumat. Coba Den Marno. Yukhrijunahum minas zulumat. Ya, gitu ya. Yukhrijunahum minaz zulumat. Lagi. Yukhrijunahum minas zulumat. Iya, bagus lah. Positi coba ini untuk mencontoh ya. Nanti biar yang latihan nanti jelas diulang-ulang. Positi. Ya, ya, Nah, yang mana ikutin Pak? saya ya. Yukhrijunahum minaz zulumat. Yuk, Bu Siti. Yukhrijunahum minadh-dhulumat Hukumnya apa? idza mim. Kenapa? Mim mati bertemu mim. Mim mati ketemu mim. Biasanya di mim ini ada apanya? Tasdidnya. Ada tasdidnya ya. Biasanya jadi gampang. Jadi kalaupun lupa nama, ingat pesan saya. Setiap huruf mati bertemu huruf hidup. Setiap huruf mati bertemu huruf bertasdid, huruf matinya jangan dibaca. Jangan dibaca, lewat. Lempar ke sini. Karena mimnya bertasdid kan gunnah. Ditahan. Yukhrijunahum minaz zulumat. Kemudian ini, Bu Siti, baca. Wa ma lahum min nasirin. Coba. Wa ma lahum min nasirin. Hukumnya. Mim mati bertemu mim idza mim. Nama dulu. Kalau hukum ke nama. Hukumnya. Hukumnya gimana? Ke nama tajwid dulu. Hukumnya idgham mimi gitu. Idgham mutamatsilain atau ya. Hukumnya. Hukumnya idza mutamatsilain atau idza mimi. Kenapa? Alasannya apa? Alasannya mim sukun bertemu mim. Ya, mim mati ketemu mim hidup ini. Biasanya di sini ada Tasdid. tasdidnya. Jadi kalau lupa masih bisa diterselamatkan. Rumusnya kalau lupa diapain? Huruf yang mati nggak bisa dibaca. Nah, dari sini wa ma lahum karena mimnya bertasdid kan ada gunnah, ditahan. Wa ma lahum min nasir. Ini cara mudah. Kalau kita mengajarkan orang yang sering lupa. Karena orang sekarang mah ingat, tapi kalau udah ini lupa. Yang ini ya. Min amrikum mirfaqa. Yuk. Min amrikum mirfaqo. Hukumnya idza mutamatsilan. Atau idgham. Idza mimi. Kenapa? Mim mati bertemu mim hidup. Ya, mim mati ketemu mim hidup. Di mim hidupnya ada Tasdid. tasdid. Lahum masala. Ya. Lahum masala. Hukumnya. Idza mutamatsilain. Kenapa? Mim mati bertemu mim. Mim mati ketemu mim hidup. Mim matinya ketemu mim hidup. Kalau Iya, mim mati mim mati dua-duanya gak ada. bertemu mim hidup. Iya. Itu tadi yang Bu Siti bilang. Orang nggak bisa masuk surga kalau belum meninggal ya. Kuncinya meninggal dulu. Baru setelah meninggal masuk neraka atau masuk surga gitu kan. Kecuali kalau surga dunia, neraka dunia lain. Ada ya, masih hidup kayak di neraka hidupnya nggak bahagia ya. Lahum masala. Kemudian ini, Rabbihim milkul. Rabbihim min kul. Hukumnya? Idza mutamatsilan atau idza mimi. Kenapa? Mim sukun bertemu mim hidup. Nah ini ya penyebabnya. Biasanya di sini ada tasdidnya. Itu idgham mimi atau idgham mutamatsilain. Silain itu semisal, semacam yang jadi nyambung dengan pelajaran tadi ya. Ada tadi kan ada itu idgham mutamatsilain, ada idgham mutajanisan. Yang kedua ikhfa syafawi. Terjadi apabila mim mati ketemu ba. Naba'ahum bil haqq. Yuk. Naba'ahum bil haqq. Hukumnya? Mim mati bertemu ba. Nama dulu. Hukumnya? Ikhfa syafawi. Kenapa? Apa alasannya? Mim sukun bertemu ba hidup. Mim sukun ketemu ba, ya ba hidup. Kemudian ini wa asbahtum bi ni'matih. Yuk. Fa asbahtum ha. Fa asbahtum bi ni'matih. Hukumnya?
Ikhfa syafawi. Kenapa? Mim sukun bertemu ba hidup. Mim mati, mim sukun ketemu ba hidup ya. Sebetulnya nggak pakai hidup juga udah nggak apa-apa sih. Mim mati ketemu ba, mim mati ketemu ba. Iya, udah paham kan? Karena kita udah fokus ke sini. Hukumnya apa? Ikhfa syafawi. Kenapa? Karena mim mati ketemu ba. Cukup ya. Kalbuhum basyata. Ya. Kalbuhum basyata. Hukumnya? Ikhfa syafawi. Kenapa? Mim sukun bertemu ba. Mim mati, mim sukun ketemu ba. Nah ini tolong Kak Siti nanti kembangkan sama murid-murid di sini kita semua ya. Gitu di screenshot, ditanya. Baik, tutup mic-nya ya, saya teruskan kembali. Yang pertama, yang nomor 1, mim mati ketemu mim, idgham mimi. Mim mati ketemu mim, idgham mimi atau idgham mutamasilen. Ini, idgham mimi atau idgham mutamasilen. Yang semisal mutamasilen itu sama. Karena huruf mim matinya ketemu dengan mim lagi. Mim hidup tentunya. Yang kedua, ikhfa syafawi. Kapan? Kalau mim mati ketemu ba. Ini contohnya. Nabahum bil haq. Mim mati ketemu ba. Yang ketiga adalah idhar. Kapan idhar? Yaitu bila mim mati bertemu selain mim dan ba. Selain. Kalau selain, semuanya. Selain mim dan ba. Selain mim dan ba. Nah, mim mati ketemu selain mim dan ba adalah idhar. Contoh, nih. Walahum, nih mim mati ketemu ain. Jadi idhar itu seperti jentak. Boleh latihannya. Walahum azab. Idhar. Jelas bunyi mim mati. Tapi tidak dihentak. Latihannya boleh. Toh orang yang ceramah aja gitu, berapi-api kan dihentak-hentak. La in syakartum lazidannakum wa in kafartum inna adzabi lasyadid. Itu orang yang ceramah kan begitu, supaya tidak ngantuk ya. Nah, ini sini walahum azab, hukumnya adalah idhar. Kenapa? Mim mati ketemu ain. Mim mati ketemu ain. Walahum azab. Madum tuh apa hukumnya? Idhar. Kenapa? Karena mim mati ketemu ta. Nih, mim mati ketemu ta. Min amrina, hukumnya idhar. Idhar hukum mim mati. Kenapa? Ada dua sini ya. Nun mati ketemu hamzah, ini idhar nun mati. Ini am, nah ini mim mati ketemu ro. Ini idharnya. Idhar mim mati ya. Idhar nun mati ini. Jadi dua ini. Min amrina. Apa hukumnya? Idhar. Satu idhar nun mati. Idhar halki. Huruf halki ini nun mati ketemu hamzah atau alif. Keduanya idhar hukum mim mati ya. Mim mati ketemu dengan ro. Saya lagi online ngaji ya. Nih. Kam labistum ini hukumnya idhar. Kenapa? Mim mati ketemu lam. Nih, kam labistum. Nyentak boleh? Boleh aja kalau lagi latihan. Namanya juga latihan. Tapi kuda pintar nggak boleh disentak-sentak. Kam labistum. Tuh. Kam labistum. Kemudian ini. Wahum kufar. Hukumnya selalu ke nama. Idhar. Kenapa? Idhar hukum mim mati. Kenapa? Karena mim mati ketemu kaf. Wahum kufar. Hum khair. Hukumnya idhar. Kenapa? Mim mati ketemu kho. Gampang kan? Hum khair. Hum syarrun. Hum syar. Hukumnya idhar. Kenapa? Karena mim mati ketemu shin. Idhar. Hum ya'lamun. Hukumnya idhar. Kenapa? Karena mim mati ketemu ya. Alam ya'lam. Hukumnya idhar. Kenapa? Karena mim mati ketemu ya. Emang yang kita cari adalah mim mati. Ada hukum lain itu enggak apa-apa. Itu kebetulan ya. Berarti jadi itu seperti itu. Jadi hukum idhar ya, ini hukum mim mati. Kemudian setelah ini ada juga nanti idhar syafawi. Makanya tadi saya bilang ada yang membagi 3, ada yang membagi 4. Kalau dibagi 3, 1 mim mati ketemu mim idgham mimi, kedua mim mati ketemu ba ikhfa syafawi, ketiga mim mati ketemu selain mim dan ba idhar syafawi. Disebut semuanya idhar syafawi. Tapi ada juga yang membagi 4. Yang membagi 4, mim mati ketemu mim idgham mimi, mim mati ketemu ba ikhfa syafawi, mim mati ketemu selain mim dan ba idhar. Nah, di dalam idhar itu ada nanti mim mati ketemu waw dan fa. Nah, bila atau mim mati ketemu waw dan fa, idharnya idhar syafawi, idhar yang sangat. Mana contohnya ini? Wahum fiha. Apa syafawi itu? Idhar yang sangat. Karena apa? Bunyi M dan fa itu kan sama. Jadi hati-hati. Wahum fiha. Wahum fiha. Tuh, mim mati ketemu fa. Ya. Idhar syafawi. Idhar aja hukum mim mati sama aja sih. Boleh aja. Syafa'tain. Jadi harus hati-hati di sini. Jangan wahum fiha. Jangan ditahan. Di idhar. Wahum fiha. Gitu. Latihannya dihentak boleh.
lahum fil akhirah. Hukumnya idhar syafawi. Kenapa? Nih, mim mati ketemu fa. Nih, saya tunjukin. Mim mati ketemu fa. Innahum fiskun fisak. Ya. Ini hukumnya mim mati ketemu fa ini apa? Idhar syafawi. Kenapa? Mim mati ketemu fa. Rabbikum warahmah. Hukumnya idhar syafawi. Kenapa? Mim mati ketemu waw. Jadi idhar syafawi itu adalah mim mati ketemu waw dan fa. Aqrartum nih mim mati ketemu waw. Idhar syafawi. Aqrartum wa akhadtum alaihim waladhdallin. Ini mim mati ketemu waw. Idhar syafawi. Gitu ya. Jadi sekali lagi mim mati ketemu mim idgham mimi. Mim mati ketemu ba ikhfa syafawi, mim mati ketemu selain mim dan ba adalah idhar. Di dalam idhar itu ada nanti kalau mim mati ketemu waw dan fa, idhar syafawi, idhar yang sangat. Bu Siti, barangkali bisa mencontoh, membantu. Bu Siti dibuka mic-nya. Bu Siti. Iya, Pak. Nah, contohnya ini. Ya, coba baca. Walahum, nih sebentar. Kegedean. Nah ini, baca. Enggak kelihatan. Ada nggak? Kadang Kecoplek. Nah ini. Walahum. Ini ada walahum. Walahum azab. Hukumnya Itu apa ya? Lupa. idhar. Hukum mimati. Idhar biasa. Kenapa idhar? Karena Idhar mimati ya. Karena idhar hukum mimati. Kenapa? Karena mim sukun menghadapi huruf ain. Nih, mim sukun menghadapi ain. Baca yang ini. Madumtu. Hukumnya? Hukum mim mati idhar. Hukum idhar. Kenapa? Mim sukun bertemu ta. Bukan mim ini. Bukan. Oh, bukan. Itu yang karena mim ini. Iya nih, mim sukun ketemu ta. Padi galak amat, biar nggak ngantuk. Ini udah malam, udah jam 12, hampir mau jam 12. Di Hong Kong, di Taiwan udah jam 1 ya, setengah 1. Dikit lagi. Nih, baca yang ini. Min amrina. Hukumnya? Idhar juga. Dua-duanya idhar. Satu, idhar. Idhar biasa, idhar apa? Halki. Idhar halki. Nun mati ya, hukum nun mati ketemu hamzah ini. Nun mati ketemu idhar halki. Yang ini idhar? Mim mati, hukum mim mati. Kenapa idhar mim mati? Karena mim sukun bertemu ro. Mim sukun ketemu ro, gitu ya. Min amrina. Kemudian ada lagi. Ya. Yang ini Kam labistum. Hukumnya? Idhar. Kenapa? Mim mati bertemu lam. Mim mati ketemu lam ya. Kam labistum. Kemudian? Wahum kuffar. Hukumnya? Idhar juga. Kenapa idhar apa? Idhar hukum mim mati. Mim mati. Kenapa idhar mim mati ini? Karena mim sukun bertemu kaf. Jadi dibacanya harus melebur. Jelas, bukan melebur ya. Wahum seperti nyentak. Latihan nyentak boleh. Karena apa? Kita yang terlambat ini suka lebay. Wahum dilaguin. Padahal di sini idhar. Wahum ya, kuffar. Jangan diayun di sini ya. Ini idhar. Yang ini hum khair. Baca. Hum khair. Hukumnya? Hukum mim mati idhar. Kenapa idhar hukum mim mati? Mim sukun bertemu kha. Iya, sebetulnya kalau ditanya, apa ini hukumnya? Idhar. Kenapa? Mim mati ketemu kha. Udah tahu ya. Berarti dia idharnya idhar mim mati. Kemudian ini, hum syarrun. Hum syarrun. Hukumnya? Idhar hukum mim mati. Kenapa? Mim sukun bertemu sya. Mim mati. Oh, tadi mim mati, tapi mim sukun. Pada sama aja ya. Kalau mim mati. Kalau mim sukun. Iya. Mim mati bertemu sya. Cewek jeung wanita teh sarua wae teh, lalaki jeung lanang jeung wadon jeung sama aja jeung perempuan. Itu juga. Mim mati atau mim sukun podo bae lah ya. Hum syarrun. Ini hum ya'lamun. Baca.
Hum. ya'lamun. Hukumnya Hukumnya hukum mim mati idhar. idhar. Kenapa? Mim sukun bertemu ya. Mim sukun atau mim mati ketemu ya. Yang ini idhar syafawi sama aja sih. Makanya kalau yang membagi 3, langsung mim mati ketemu mim idgham mimi, mim mati ketemu ba ikhfa syafawi, mim mati ketemu selain mim dan ba idhar syafawi. Semuanya diidharkan semua. Tapi kalau yang membagi 4, mim mati ketemu mim idgham mimi, mim mati ketemu ba ikhfa syafawi, mim mati ketemu selain mim dan ba idhar. Di dalamnya nanti kalau ada mim mati ketemu waw dan fa, idharnya yang sangat disebut idhar syafawi. Contohnya ini. Wahum. Wahum fiha. Hukumnya Hukum mim mati idhar syafawi. idhar syafawi. Kenapa? Karena mim sukun bertemu fa. Mim mati, mim sukun ketemu fa. Kemudian ini lahum fil akhirah. Lahum fil akhirah. Hukumnya Hukum mim mati idhar syafawi. idhar syafawi. Kenapa? Mim sukun bertemu fa. Mim sukun ketemu fa. Lahum fil lahum. Jangan tuh. Jadi kadang-kadang kita suka lahum. Karena ingatnya ikhfa ya. Kalau ikhfa itu nun mati. Nun mati atau tanwin ketemu fa. Ini mim mati. Enggak ikhfa, enggak samar. Tapi jelas. Lahum fil akhirah. Kayak disentak. Yang ini kemudian innahum. Innahum fisqa. Awas, jangan innahum pesek ya. Pisak. Mentang-mentang ini sentimen sama gurunya pesek. Innahum pesek, oh pisak ya. Piskun itu pisak. Pisak. Hukumnya? Hukum idhar syafawi. Kenapa? Mim sukun bertemu fa. Mim sukun ketemu fa. Rabbikum wa rahmah dibaca? Rabbikum wa rahmah. Hukumnya? Hukumnya ikhfa syafawi. Kenapa? Idhar syafawi. syafawi. Ya. Karena mirip ya. Ini idhar. Idhar syafawi. Kenapa idhar? Karena mim sukun bertemu fa. Mim sukun ketemu wow. Apa sih ini Rabbikum? Oh iya. Iya toh? Iya mim mati bertemu wawu. Wow. Kemudian ini aqrartum wa akhadtum. Baca. Aqrartum wa akhadtum. Aqrartum wa akhadtum. Hukumnya? Hukumnya mim sukun. Hukumnya Nama. idhar syafawi. Kenapa idhar syafawi? Karena mim sukun bertemu wawu. Ya, mim mati ketemu wawu nih, mim sukun mim mati. Kalau saya sudah biasa mim sukun, mim mati. Kalau di kau nih mim sukun, podo bae sama aja ya, mim mati mim sukun itu. Nih alaihim waladhdallin. Alaihim waladhdallin. Hukumnya idhar syafawi. Kenapa? Bertemu wawu. Mim mati atau mim sukun ketemu wawu. Terima kasih Bu Sukun dan Siti. mim mati sama ya. Sama podo baik. Terima kasih. Setelah kita mengkaji tentang hukum mim mati di halaman 28, 29, 28, 29, 30. Nah ini 31-nya, ini 31 kalau nggak salah ya halamannya. 31, iya. Hukum cara membaca lafaz Allah. Lafdul jalalah, lafaz keagungan. Cara membaca lafaz Allah itu 2 caranya. Satu tipis, tarkik, satunya tafkhim, tebal. Tafkhim juga ada yang menyatakan taglid. Ya, jadi ada yang bilang lafaz Allah itu bukan tafkhim tapi taglid. Ya podo bae lah, yang penting tebal. Tarkik, kapan tarkik, kapan tafkhim. Ini jadi cara membaca lafaz Allah bagiannya 2. Satu tipis, satu tebal. Tuh ya. Semuanya berawal dari yang mendahului. Jadi lafaz Allah itu bisa tipis, bisa tebal, tergantung sebelum lafaz Allahnya baris apa. Kalau alif lam setelah, ya ingat-ingat ya. Kalau membahas alif lam komariah, alif lam samsiah, masih ingat gak ya bahasan tentang alif lam komariah, alif lam samsiah ini. Jadi pencerahannya seperti ini, ya. Kalau alif lam tuh, alif lam yang menyebabkan alif lam ini ada sukun atau tidaknya, huruf ketiga tuh sesudah berarti kan. Kalau alif lam ini menjadi sukun kalau di sininya huruf komariah, Mr. X-nya. Kalau di sini tidak ada tanda, tapi di sini ada tasdid. Nah, ini samsiah, gitu ya. Jadi yang menyebabkan ini ada sukun atau tidak, itu adalah sesudah alif lam huruf ketiganya, sesudah alif lam. Nah, sementara lafaz Allah ini berbicara tentang lafaz Allah bukan sesudah tapi sebelum. Nah, sebelum lafaz Allah itu barisnya di mana? Nih,
Yang menyebabkan lafaz Allah ini tipis atau tebal. Nah, sebelum, beda dengan al. Kalau alif lam sesudah, kalau lafaz Allah sebelum. Sebelumnya di mana? Di atas barisnya atau di bawah. Kalau di atas berarti tebal, kalau di bawah berarti tipis. Gampang ya jadinya lafaz Allah ini. Tapi banyak orang yang susah membacanya. Bismillah, 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 bismillah. Allah Allah, itu kan tertukar-tukar. Nah, jadi cara membaca lafaz Allah dua, tipis dan tebal. Kapan dibaca tipis dan tebal? Nah, ini ya, tuh. Tafkhim didahului oleh huruf yang berbaris di atas, patah atau domah. Contoh tuh. Rasulullah. Lafaz Allah ini dibaca tebal karena sebelumnya baris di atas nih. Ada huruf yang berbaris di atas di domah. Rasulullah. Innallah. Kenapa lafaz Allah dibaca tebal? Karena sebelumnya baris atas. Baris atas ini patah. Ya, boleh bilang baris atas, boleh langsung karena sebelum lafaz Allah ada patah, boleh, pasti baris atas. Jadi nggak boleh dua-dua. Syahidallah. Ini lafaz Allahnya dibaca tebal. Kenapa? Karena sebelumnya baris atas. Udah. Atau karena sebelum lafaz Allah baris fathah, boleh. Rahmatullah dibaca tipis apa tebal? Tebal. Karena sebelum lafaz Allah baris di atas atau baris domah, boleh. Nikmatullah tuh, lafaz Allah dibaca tebal karena sebelumnya baris domah atau baris di atas. Nasrum minallah, tipis tebal, tebal, tafkhim, taklid. Kenapa tebal taklid? Karena sebelum lafaz Allah baris atas nih patah. Astagfirullah, jangan astagfirullah, astagfirullah, jangan astagfirullah. Kenapa? Karena sebelum lafaz Allahnya baris di atas atau sebelum lafaz Allah baris domah gitu. Jadi langsung boleh bilang domah atau fathah atau baris di atas. Sementara yang lafaz Allah dibaca tipis, tarkik, didahului oleh huruf yang berbaris kasroh tuh. A'udzu billah, jangan a'udzu billah. Kenapa? Lafaz Allahnya dibaca tipis karena sebelum lafaz Allah ada huruf yang berbaris kasroh nih, kasroh. Bismillah, jangan bismillah. Kenapa? Karena sebelum lafaz Allah baris kasroh, baris di bawah. Min amrillah, tipis karena sebelum lafaz Allah baris kasroh, baris bawah. Mardatillah, kenapa? Karena sebelum lafaz Allah baris kasroh, baris bawah. Bi ayyamillah, sebelum lafaz Allah baris kasroh di bawah. Fi sabilillah nih, sebelum lafaz Allah baris bawah. Alhamdulillah. Kenapa dibaca tipis? Karena sebelum lafaz Allah baris di bawah. Kok cepetan Pak Ari? Ini kan baru baca bagan. Nih, saya pelanin ya. Jadi hukum membaca lafaz Allah setelah kita melihat bagan, kita kelihatan lafaz Allah. Hukum membaca lafaz Allah ada dua macam. Pertama, tafkhim. Ini aja masuk kotaknya susah. Tafkhim, tebel. Ada tafkhim, ada tarkik, ada tipis. Lafaz Allah dibaca tafkhim atau taglid. Taglid, tafhim sama aja. Tebel, berbunyi Allah. Sekarang kan ada W-nya ya, bukan Allah nih. Salah nih. Kalau baca Latin ini, nanti yang pemula bingung. Kayak gini nih, Allah itu. Seperti ada W-nya. Allahu Akbar. Tapi juga Allah, bukan. Seperti, pokoknya perpaduan gitu. Makanya kalau Latin dengan Arab beda. Ini permisalan aja. Karena kalau baca gini, bacanya, ya Allah, Masya Allah. Si AA itu di Garut ya. Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Ya. Kalau kalau di Jawa alhamdulillah ya Bu Yani, alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya Allah, ini seakan-akan ada W-nya. Tapi bukan W yang sempurna, bukan Allah, bukan Allah. Allah, seakan-akan ada W tapi langsung lewat Allah. Nah, lafaz Allahnya ini dibaca tafkhim, tebal, berbunyi Allah. Kapan? Kapan ya? Seperti bunyi O bila didahului oleh huruf yang berbaris patah atau domah. Contoh tuh. Rasulullah. Rasulullah. Kenapa? Lafaz Allahnya dibaca tafkhim, tebal. Kenapa? Karena sebelum lafaz Allah baris domah. Tuh, Rasul. Tuh, lihat ya. Kalau Latin, saya sih nggak bisa baca Latin. Karena kalau Latin ini, Rasulullah, lullah, Rasulullah. Tuh. Makanya sebetulnya kalau saya mengutamakan bunyi. Jadi tulisannya Rasulu ada W-nya. Rasulullah, Rasulullah tuh. Seakan-akan ada W-nya. Rasulullah. Tapi jangan W yang seperti bahasa Indonesia. Rasulullah, lullah. Jangan. Jadi seakan-akan cuma langsung lewat. Rasulullah, Rasulullah. Tuh. Rahmatullah. Lafaz Allahnya dibaca tebal, tafkhim. Kenapa? Karena sebelum lafaz Allah baris di atas. Tuh.
Sebelum lafaz Allah ada huruf yang berbaris di atas. Kalau lengkapnya gitu. Rahmatullah. Jangan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Ya. Ada yang kayak gitu. Rasulullah. Rahmatullah. Kenapa lafaz Allahnya dibaca tebal, tafkhim? Karena sebelum lafaz Allah baris doma dibaca rahmatullah. Tapi seakan-akan ada W-nya ya. Rahmatullah. Kalau baca gini kan nggak tahu rahmatullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh gitu kan. Rahmatullah. Nasrum minallah. Nih ya, sebelum lafaz Allah baris di atas. Minallah, nasrum minallah. Jangan minallah, nih minallah kan. Jadi kalau pakai Latin makanya saya bilang kalau baca Quran pakai Latin pasti salah. Pasti salah. Kecuali baca Latin yang ada gurunya. Dibimbing. Pak ini gimana saya mau haji, mau umroh, belum bisa. Ya sudah langsung belajar pakai Latin tapi dibimbing dengan gurunya. Insya Allah yang perhatikan yang kita utamakan adalah bunyinya gitu ya. Nah, yang kedua adalah tarkik tipis. Kapan? Lafaz Allah dibaca tarkik atau tipis berbunyi Allah seperti agama lain Allah bila didahului oleh huruf yang berbaris kasroh. Contoh, a'udzu billah, bukan a'udzu billah. Ini bisa tuh. Arab dan Latinnya sama, a'udzu billah. Tapi kalau yang ini susah. Yang apa yang nggak ngerti Latin tiba-tiba dia Rasulullah, rahmatullah tuh. Nasru minallah. Ada loh. Saya sering Pak Haji lagi baca itu lagi. Nasru minallah, gitu. Rahmatullah. Salah. Jadi sih Rasulullah, rahmatullah, nasru minallah ya. Seperti ada W-nya. Tapi W-nya bukan W yang sempurna, bukan W di sini. Rahmatullah, bukan. Seakan-akan ada W-nya. Rahmatullah, gitu ya. Yang tipis, tarkik, lafaz Allah dibaca tipis, tarkik berbunyi Allah, seperti agama lain mengucapkan Allah, bila didahului oleh huruf yang berbaris kasroh. Nih. A'udzu billah, bismillah, fisabilillah. Gampang ya ternyata. Jadi lafaz Allah dibaca tipis dan tebal. Kapan tebal? Kalau sebelum lafaz Allah berbaris di atas. Kapan tipis? Kalau sebelum lafaz Allah berbaris di bawah. Atau kapan tipis? Kalau sebelum lafaz Allah ada kasroh. Kapan tebal? Kalau sebelum lafaz Allah berbaris patah atau sebelum lafaz Allah baris doma. Jadi gampang kalau belajar. Tapi kalau nggak belajar mah jangan ditanya. Susah-susah saja. Semoga apa yang saya sampaikan memberikan nuansa tersendiri. Saya yakin masih banyak yang pintar di internet atau di mana di dunia ini. Hanya saja saya memiliki trik, memiliki cara untuk memulai membuka wawasan. Saya bilang belajar itu harus banyak guru. Jangan cukup dengan saya hanya pengantar. Katakanlah banyak orang yang ngenyek saya, Ustadz apaan, ilmunya juga cetek. Betul, saya ilmunya cuma sedikit. Nah, setelah bisa dari saya, nanti belajar dengan yang lebih mumpuni, lebih pintar lagi. Karena di atas langit ada langit. Jangan sombong, di atas yang pintar masih ada yang pintar lagi. Ilmu saya memang seperti ini adanya, tidak banyak. Karena latar belakang saya juga bukan orang pintar. Saya orang biasa-biasa saja yang memiliki kepedulian. Ternyata di negeri ini banyak ustadz ngebadeg, ustazah, tapi Masya Allah banyak orang yang nggak bisa baca Quran. Sedih kan? Terus ustadznya pada kemana? Bayarannya piro, berapa? Nah, insya Allah di sini nggak ada. Di sini insya Allah ikhlas karena Allah semata. Itu ada infak untuk rumah yatim kita, untuk internet kita dan segalanya. Ya, karena ada kelas umum di sini yang selalu kita bersama. Mudah-mudahan nanti kalian adalah hari ini jadi murid, besok sudah jadi guru dan bisa mengajar di sini, bisa kita bersedekah ke orang lain. Sedekah dengan harta, sedekah dengan senyum, sedekah dengan ilmu. Terima kasih untuk semuanya. Semoga apa yang saya sampaikan ada manfaatnya. Baik, terima kasih untuk semuanya. Terima kasih juga untuk saudara-saudaraku yang sudah bergabung malam ini. Baik yang hanya menemani, mustami, pendengar juga sama pahalanya insya Allah. Baik juga untuk ibu dan bapak yang sudah memberikan infaknya untuk mensponsori terwujudnya acara ini. Jangan lupa minggu depan kita juga akan bersama dalam pelajaran tajwid membahas tentang mad. Yaitu agak jelimet, agak susah tapi insya Allah bisa. Terima kasih untuk semuanya dan saya sampaikan untuk saudaraku yang ada di Malaysia yang sudah mengirimkan infaknya yang 340 ataupun yang 600 ringgit.
uangnya belum bisa saya cairkan karena di kantor pos tidak bisa dicairkan kalau tidak ada nama pengirim. Mohon dibantu ya ke kantor Western Union lagi mungkin dicantumkan nama pengirimnya biar bisa saya mengambil. Terima kasih untuk semuanya. Mohon maaf atas segala kekurangan, kesalahan yang ada. Kalau ada yang benar, memang itu benar ada dari Allah. Kalau ada yang salah, semata-mata adalah kebodohan saya. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.